Halo semua, selamat datang di podcast Kelompok 3 KIA kelas D. Podcast ini akan membahas kehamilan remaja dan angka kematian ibu atau AKI. Loh, emang nyambung? Eits, tahan dulu keponya, kita kenalan dulu yuk sama kelompok 3. Saya Risma. Saya Bahiza Sadrina. Saya Saula. Dan saya Bunga. Selamat mendengarkan. Nah, karena udah kenalan semua, jadi kita langsung masuk aja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang remaja. Oke, jadi tuh remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja ini terjadi dari usia 10 hingga 19 tahun. Pada masa remaja harus memiliki gizi yang cukup, yaitu pada laki-laki memerlukan energi sebesar 2.400 hingga 2.800 kilokalori per hari, sementara perempuan memerlukan energi sebesar 2.000 hingga 2.200 kilokalori per hari. Nah, biasanya kan anak remaja memiliki aktivitas fisik yang banyak ya, kayak olahraga, main, dan kegiatan lain yang membutuhkan energi yang banyak. Terus juga kan remaja kan sedang mengalami perubahan-perubahan pada organ, terutama organ seksual, sehingga remaja tuh memerlukan pemenuhan zat gizi yang cukup untuk mencapai kesehatan reproduksi yang optimal. Bener banget tuh yang udah disampaikan sama Bunga barusan. Nah, oleh karena itu, remaja butuh banget nih informasi tentang kesehatan reproduksinya yang pastinya akan sangat berguna di kehidupan masa depannya nanti. Nah, setuju banget tuh. Cakupan kesehatan reproduksi itu bisa mulai dari bagaimana kita menjaga dan merawat kebersihan organ seksual. Kemudian, memperhatikan perilaku yang sesuai saat memasuki masa pubertas, hingga memperhatikan masa menarche agar nantinya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan loh. Hal yang tidak diinginkan maksudnya seperti apa? Iya, jadi hal-hal yang tidak diinginkan itu maksudnya seperti penyakit pada organ seksual atau bahkan kehamilan yang terjadi di luar nikah. Iya, ngomong-ngomong tentang kehamilan di luar nikah, itu sama nggak sih kayak kehamilan tak diinginkan? Soalnya aku pernah dengar tentang kehamilan tak diinginkan gitu. Iya, benar banget Bunga. Jadi banyak kasus remaja mengalami kehamilan tidak diinginkan dan mereka lebih memilih untuk menangani masalah tersebut secara diam-diam tanpa bantuan medis atau sepengetahuan orang tua mereka. Jadi, kebanyakan kasus KTD ini berujung mengakhiri kehamilannya dengan aborsi yang tidak aman. Oh iya, kalau misalkan nih ada seseorang yang melakukan aborsi tidak aman, kira-kira ada nggak sih risikonya? Pasti ada dong resikonya. Jadi kalau seseorang melakukan aborsi itu, maka secara tidak langsung akan berdampak buruk bagi tubuh dan mentalnya. Mulai dari kematian sang ibu, kematian janin, terjangkitnya berbagai penyakit seperti kanker serviks, hingga mengalami kemandulan. Tapi ada nggak sih yang memilih mempertahankan KTD tersebut? Pasti ada Bunga, tapi harus diingat juga ya bahwa mempertahankan kehamilan yang tidak diinginkan atau yang biasa disebut dengan KTD itu pasti ada risikonya seperti rendahnya berat badan lahir pada bayi dan juga stunting. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi karena apa sih? Hal ini tuh terjadi karena ibu-ibu yang mengalami KTD itu biasanya lebih mudah stres dan juga depresi, sehingga dapat mempengaruhi berat badan si bayi ketika lahir nanti. Nah, selain itu, ibu yang mengalami KTD itu sebenarnya cenderung lebih sedikit
termotivasi untuk mencari informasi tentang kesehatan kehamilannya. Pada akhirnya, sang ibu ini tidak memeriksakan kehamilan dan juga tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Padahal hal ini tuh sangat penting ya untuk baik untuk kesehatan ibu ataupun kesehatan bayinya. Dan yang terakhir yaitu hal ini dapat terjadi karena kebiasaan-kebiasaan buruk nih dari sang ibu. Misalkan sang ibu suka merokok ataupun minum minuman alkohol. Padahal ini sangat berbahaya ya, baik untuk ibunya ataupun untuk bayinya. Nah, yang selanjutnya, kalau ditanya apa sih akibat dari BBLR ini, akibat yang dapat ditimbulkan yaitu bayi bisa mengalami cacat mental, lumpuh otak, atau yang lebih parahnya lagi dapat mengalami kematian. Waduh, bahaya banget ya guys. Cuma dari minimnya informasi mengenai Kespro saat remaja, bisa sampai aborsi atau melahirkan bayi dengan berat lahir rendah dan stunting. Selain itu, juga tadi disebutkan bahwa dampak dari aborsi adalah kematian sang ibu. Hal ini membuat angka kematian ibu, terutama di Indonesia, masih terbilang cukup tinggi. Dapat dilihat pada tabel dalam video, AKI di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 305, yang berarti masih jauh dari target SDGs 2030, yaitu di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup, atau Ditjen Kesmas menargetkan sebesar 68. Oleh karena itu, yuk kita gali informasi tentang Kespro lebih dalam untuk menghindari hal tidak diinginkan dan demi masa depan bangsa. Terima kasih telah menyimak. Kelompok 3 undur diri, sampai berjumpa di sesi live.